Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Alhamdulillah, puji dan syukur terpanjat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menghadirkan hati, menghadirkan pikiran, menghadirkan fisik kita di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Alhamdulillah, sahabat semuanya, kita hari ini sedang memasuki bulan Ramadan. Kita berharap Ramadan yang hari ini kita temui menjadi Ramadan terbaik dari waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Saya hari ini sudah memiliki umur di atas 40 tahun. Mudah-mudahan beberapa tahun yang dilalui dari bulan Ramadan itu menambah kebaikan sehingga kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini ada tema yang akan kita bahas, yaitu terkait Ramadan dan berbagi kebahagiaan. Kita mengetahui bahwa di bulan Ramadan begitu banyak kebahagiaan yang Allah turunkan kepada kita. Kebahagiaan di mana Allah menurunkan pahala yang berlipat ganda dari saum kita. Tetap semangat kan saum kita? Ya, semoga kita semuanya senantiasa ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semuanya, dari ayat yang tadi saya sampaikan bahwa engkau tidak akan mendapat kebaikan sehingga engkau mendermakan atau berbagi dengan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan sesuatu yang kamu dermakan, Allah itu Maha mengetahui atas apa yang dikeluarkan. Nah, sahabat semuanya, Ramadan itu menjadi peluang untuk berbuat kebaikan, untuk meningkatkan kualitas kita, kualitas diri kita, kualitas kaum muslimin, untuk mampu berinfak, berbagi kebahagiaan atas apa yang dimiliki. Karena albir itu dalam ayat yang tadi, para ulama ada yang mentafsirkan adalah tentang bahwa albirru itu adalah surga. Jadi engkau tidak akan mendapatkan surga kecuali engkau memberikan apa yang dimiliki dari apa yang kau cintai. Nah, kita memiliki harta, baik itu berupa baju, baik itu berupa pakaian yang lainnya, baik itu berupa makanan. Maka kalau kita ingin mendapatkan surga, maka keluarkan. Karena sifatnya manusia itu mencintai apa yang dimiliki. Walaupun memang kadang ada lewat ke sifat rakus gitu ya. Nah, teman-teman, misalnya nih, kita mengeluarkan harta, kita mengumpulkan harta, atau baik berupa pakaian atau makanan, itu kan ketika dalam pikiran, kurang kumpulkan, yuk kita kumpulkan. Tapi ternyata setelah harta itu ada di hadapan kita, dikumpulkan semuanya, ternyata, wah, iya lebar, iya lebar, iya lebar. Ternyata kita mencintai semuanya. Nah, ternyata bahkan hal barang yang menurut kita jelek di awal, ternyata kita cintai banget, sehingga ketika ingin diminta untuk dikeluarkan, berat. Nah, maka surga itu juga menjadi bagian dari proses apakah kita mampu mengeluarkan harta atau tidak. Dan sahabat semuanya, ketika kita mampu mengeluarkan apa yang kita miliki, maka ini akan menebarkan kebahagiaan. Rasulullah SAW itu menjadi orang yang paling dermawan bahkan ketika di bulan Ramadan. Kita ketahui hadisnya bahwa di bulan Ramadan Rasul termasuk orang yang bahkan sangat dermawan. Sangat dermawan, sebagaimana kita ketahui ya, diantaranya adalah dermawannya itu seperti ya, sahabat semuanya,
lebih pemurah dalam memberikan sesuatu daripada angin yang berhembus, artinya menyejukkan. Maka kebahagiaan ini akan kita dapatkan di antara kata kuncinya adalah ketika kita mampu berbagi dengan orang lain. Ketika kita mampu berbagi dengan orang lain, maka kita harus menghilangkan sifat rakus kita. Karena rakus itu nanti akan mencintai atas semua barang kita, baik barang itu bagus ataupun jelek. Dan ketika kita rakus, maka barang itu semuanya dicintai, tidak akan ada yang rusak. Maka sahabat semuanya, Ramadan mengingatkan kita agar kita mampu berbagi, menyisihkan dari setiap harta yang dimiliki. Kita melihat misalnya bagaimana dulu para sahabat, ada 3 kisah sahabat dalam sebuah peperangan. Ketika dia mendapatkan minuman, dia ternyata memberikan minuman itu bukan untuk dirinya, dia berikan dulu kepada orang lain. Karena dia ingin mendapatkan kebahagiaan. Karena ingin mendapatkan kebahagiaan, dia berikanlah minuman itu kepada temannya. Ternyata temannya orang baik juga. Dia ingin melihat kebahagiaan orang lain. Dia berikan kepada orang lain. Sehingga 3 sahabat itu diceritakan semuanya dalam kondisi kehausan. Nah, dia ingin mendapatkan kebahagiaan di akhir hayatnya. Nah, yang berikutnya adalah bahwa kenapa Ramadan ini diharapkan juga menjadi ruang untuk berbagi kebahagiaan. Karena pola yang diberikan hari ini, kita akan dapatkan kebahagiaan itu juga kelak di kemudian hari. Bahwa apa yang kita berikan hari ini pasti kita akan temukan di masa yang akan datang. Maka kebahagiaan hari ini, apa yang dikeluarkan dari Ramadan hari ini, baik itu berupa harta. Kalau kita tidak punya harta, lalu apa yang kita keluarkan? Ya bisalah gadget yang hari ini kita miliki misalnya, bukan dikeluarkan HP-nya, ingat. Wah, dikeluarkan HP-nya bukan, tapi kita keluarkan dari apa yang kita miliki melalui kuota gitu ya. Share info yang bermanfaat, share dari Persis, baik itu berupa info misalnya peluang kebaikan, info program, itu pun menjadi bagian dari ranah ruang kebahagiaan. Kenapa itu menjadi ruang kebahagiaan? Karena akan sangat mungkin ada yang terbantu dari sahabat kita melalui apa yang kita sharekan. Bisa jadi yang terbantu itu orang yang membutuhkan harta, atau juga orang yang terbantu itu orang yang membutuhkan bagaimana cara dia mengeluarkan harta. Karena insya Allah Persis tentunya sudah terstandar, sehingga tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Nah, ketika kita tidak mampu mengeluarkan harta, lakukan apa yang hari ini bisa kita lakukan agar kita mendapatkan kebahagiaan di masa yang akan datang. Kalau hari ini kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka kelak kita pun berharap kita mendapatkan kebahagiaan nanti di surga. Bukankah itu harapan kita, sahabat semuanya? Yang berikutnya, sahabat semuanya, bahwa orang dermawan itu tidak akan terkurang hartanya, tidak akan berkurang hartanya. Dan kita juga melihat bagaimana Abu Bakar, bagaimana Abdurrahman bin Auf, kita belajar dari mereka. Kita berusaha tentunya, walaupun ya level keimanan mereka, level ketauhidan mereka itu sangat jauh dengan kita, tapi tentunya kita belajar dari apa yang mereka lakukan. Meskipun misalnya kita hari ini dalam kondisi pas-pasan atau berkecukupan, maka ruang kita untuk berbagi kebahagiaan itu bukanlah hal yang tidak mungkin, sahabat semuanya. Maka kita juga belajar bagaimana Abdurrahman bin Auf, bagaimana Umar bin Khattab, khalifah yang dia sampai mencari khawatir ada masyarakat yang kelaparan. Dan ketika itu terjadi, maka kebahagiaan itu pun sangat mungkin didapat. Maka sahabat semuanya, Ramadan ini menjadi cara kita untuk menjaga diri kita, untuk meningkatkan kualitas diri kita, untuk membahagiakan juga orang lain.
Dan kita juga meyakini bahwa ketika kita mengeluarkan harta, maka kita sedang mempersiapkan peradaban. Kita sedang mempersiapkan masyarakat di masa yang akan datang. 5.000 yang kita keluarkan, 10.000 yang kita keluarkan, lalu dia menjadi pemantik untuk terus belajar, terus berusaha, sehingga dia punya keyakinan, dia punya harapan bahwa kaum muslimin itu menjadi sebuah masyarakat yang senantiasa saling mengingatkan, saling menjaga, saling membantu, dan saling membahagiakan. Dan itulah yang diharapkan bagi seorang muslim. Dan bagi seorang manusia, siapapun manusia, sangat berharap mampu menjadi orang yang berbahagia. Nih teman-teman atau sahabat semuanya, atau ikhwati iman semuanya, ketika kita bekerja, apa sih sebenarnya yang kita harapkan? Bahagia kan? Kita bekerja, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, nampai gitu ya. Atau penghasilan penuh dengan keberlimpahan, itu pada hakikatnya apa yang didapat, apa yang dicari? Kebahagiaan. Maka Ramadan mengingatkan kepada kita melalui lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, melalui perilaku Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasul di bulan Ramadan menjadi pribadi yang paling dermawan. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan, bahagia untuk dirinya dan bahagia untuk kaum muslimin. Dan sungguh kebahagiaan itulah yang dicari oleh kita semuanya. Dan para ulama memberitahukan kepada kita bahwa kalau Anda ingin bahagia, jangan egois, jangan terus ingin memenuhi kebutuhan sendiri, tapi berbagilah dengan yang lain. Yuk sahabat semuanya, kita refleksi. Sahabat semuanya mungkin pernah punya makanan, walaupun sedikit, lalu kita bagikan kepada orang lain. Orang yang kita bagi itu tersenyum, terima kasih ya, jazakumullah khairan katsiro. Ayo coba bagaimana rasanya kita ketika memberikan sahabat kita dalam kondisi ketika dia diberi, dia tersenyum, hati kita tenang. Maka Ramadan ini sedang mengusahakan diri kita menjadi pribadi yang tenang, pribadi yang mampu menebarkan kebahagiaan. Maka yuk sahabat semuanya, peluang ini masih terbuka lebar, masih ada waktu yang Allah berikan kepada kita. Ingat, tidak akan berkurang ketika harta dikeluarkan. Walaupun sekali lagi kadar itu akan kembali kepada kemampuan diri kita. Jangan sampai kita mengeluarkan harta tapi ternyata diri kita kelaparan, keluarga kita kekurangan, bahkan keluarga kita mengemis. Itu jangan sampai terjadi. Maka sahabat semuanya, ketika hari ini kita ditakdirkan memiliki harta, yuk sisihkan, yuk berikan kebahagiaan kepada orang lain. Dan kebahagiaan itu bukan tentang banyaknya harta, tapi tentang kita mau berbagi dengan yang lain. Seperti sahabat semuanya pernah pernah mendengarkan curhatan orang lain. Apa yang kita rasakan ketika curhat? Bahagia. Dan bagaimana kita merasakan ketika orang lain curhat kepada kita? Orang lain pun bahagia, walaupun tentunya kadang kita belum siap mendengar curhatan orang lain. Ya, sahabat semuanya, siap, mari bersama-sama untuk menyisihkan sebagian harta kita. Semoga bermanfaat dan semoga kita diberikan keistiqomahan dalam kebaikan dan mampu senantiasa berjihad, berinfak dengan diri kita, dengan harta yang kita miliki. Sehat selalu sahabat semuanya, semoga Allah memberikan kesempatan kita sehingga kita bisa melampaui Ramadan dengan penuh rahmat dan maghfirahnya. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.